akan merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Siroja Munirah TV di mana saja berada, dan para bapak ibu jemaah kajian studi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja teruntuk kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang senantiasa mengurus kita siang dan malam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada arwah Nabi besar kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu berdasarkan kepada surat Al-An'am atau surat yang ke-6 akan dibahas oleh guru kita yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Buya Profesor Dr. Haji Salmadani MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Buya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, kita langsung saja kepada Buya untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Kepada Buya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Bapak Ibu jamaah studi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang maha menentukan dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita membahas surat Al-An'am ayat 63. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, virus corona itu sampai hari ini masih melanda kehidupan bangsa dan negara ini. Berselang juga datang berbagai ujian, jatuhnya pesawat, terjadinya gempa, ada lagi banjir. Selain itu, menurunnya intensitas orang
memahami dan mendalami agama. Kalaupun tsunami adalah corona adalah sebagai pemicu itu semua, orang tak banyak lagi ke masjid, orang tak banyak lagi solat berjamaah, pengajian-pengajian banyak yang ditutup. Lalu pemerintah menganjurkan kita banyak di rumah. Hanya beberapa saat saja masyarakat bertahan di rumah karena harus dihadapkan kepada persoalan ekonomi. Mau tak mau harus bekerja karena kita butuh makan, anak mau sekolah. Semua itu ibu, bapak, itu adalah ujian. Itu adalah bala. Dan tak sedikit juga orang yang menganggur, tidak bekerja. Sementara penyakit ini, bala ini belum juga berakhir. Kira-kira sama ada kejadiannya pada zaman Nabi Muhammad SAW 9 tahun hujan tidak turun di Makkah. Kalau hari ini, saat ini adalah corona, pada zaman itu orang peceklik, ada yang tidak sempat makan, mati. Ada yang diserang oleh berbagai penyakit, mati. Sampai Rasulullah SAW menyelenggarakan solat kunut nazilah. Itu lebih kurang 40 hari. Bukan hanya pada saat solat subuh, tapi setiap solat Nabi SAW kunut nazilah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sana sini peceklik, sakit, bermacam virus yang melanda Mekah pada zaman itu. Tapi tidak separah yang terjadi pada zaman ini. Kenapa? Zaman ini diperparah lagi atas ketidaksadaran orang, ketidakpedulian orang terhadap berbagai ujian itu. Tetap saja mereka membangkang, mengingkari aturan-aturan Allah. Tetap saja mereka tidak mau mempedulikan anjuran-anjuran, baik anjuran Allah, anjuran Rasulullah melalui hadis, maupun anjuran-anjuran penguasa, pemerintah atau umara dan ulama. Bahkan uniknya, ulama-ulama juga dihilangkan giginya, dilemahkan fondasinya, diabaikan, yang membuat orang tak percaya kepada ulama, membuat orang tak percaya kepada ilmuwan. Tak kecuali juga keilmuan kedokteran misalnya saat ini. Orang cuek, orang tak peduli. Maka saya menyimpulkan hari ini, hari-hari orang bukan mengurangi dosa, tapi adalah memperbanyak dosa.
Hari-hari orang membuat kesalahan bukan menghabiskan atau menghilangkan kesalahan, tapi mencari kesalahan. Ibu, Bapak yang saya hormati, ayat yang baru saja dibaca mengingatkan kita umat Islam, mengingatkan bangsa di dunia ini, sadar atau tidak, suka atau tidak suka, yang punya hak prerogatif menurunkan bala itu Allah. Allah menurunkan bala, menurunkan laknat, menurunkan azab, menurunkan fitnah. Itu adalah atas maunya kita, atas perangai dan perilaku manusia yang menentang kebenaran. Maka pada ayat-ayat Allah sebutkan, pada ayat lain Allah sebutkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah bermunculan kebinasaan, kerusakan di muka bumi, apa di laut, apa di darat. Itu adalah karena ulah an-nas. Allah di situ tidak memakai al-insan, tidak memakai al-basar, tidak memakai banu Adam, tapi Allah memakai an-nas. Ibu, dalam kajian-kajian tafsir, kata anas itu lebih menuju kepada manusia adalah makhluk sosial atau makhluk sosiologi. Manusia adalah hidup yang berstrata. Strata itu semakin hari semakin tajam. Orang kaya dengan orang miskin itu strata. Para pemimpin dengan yang dipimpin itu strata. Dari pemimpin yang besar kepada pemimpin yang paling kecil itu strata. Orang kaya dengan orang miskin itu strata. Orang kota dengan orang desa itu strata. Pejabat dengan bukan pejabat itu strata. Orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu itu strata. Dalam kajian-kajian sosiologi, strata itu semakin tajam. Orang yang berilmu tak peduli dengan orang yang tidak berilmu. Orang kaya tak peduli dengan orang miskin. Pemimpin tidak peduli dengan umatnya atau rakyatnya. Orang kaya tak mau berbagi dengan orang miskin. Hari demi hari semakin tajam jurang pemisahnya. Apa ujungnya? Lahir sikap anania, lahir sikap individualisme. Orang saling tak peduli, saling tak menyapa, saling tak menegur, apalagi membantu, menolong. Ibu, bapak, hari demi hari kehidupan yang semacam itu semakin menajam. Inilah background historis ayat ini turun. Inilah asbabun nuzul, keakuan orang, keananiahan orang, kehidupan sesama semakin tak saling peduli.
Ibu-ibu, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat ayat ini. Seperti juga telah dibaca tadi oleh Ibu Mar. Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tadarru'an wa khufyatan la in anjana min hadhihi la in anjana min Katakan ya Muhammad, siapa yang bisa membebaskan kamu dari berbagai bencana yang datang dari laut ataupun yang datang dari darat? Kata Kul, dalam kajian-kajian ulumul Quran itu namanya al-asilah wa ajwibah. Ada pertanyaan, ada jawab. Artinya apa? Kata Kul yang hampir jumlahnya 900 kali dalam Al-Quran, itu maknanya Allah mengungkapkan ayat ini berdasarkan adanya pertanyaan. Baik pertanyaan itu datang dari masyarakat maupun pertanyaan itu disebabkan oleh adanya peristiwa atau memang ada suatu kendala yang dihadapi oleh masyarakat, maka orang bertanya, maka Nabi melalui malaikat Jibril menjawab. Maka hampir semua kata Kul ada tanya, ada aja. Oh, kalau begitu apa yang dipahami dalam ayat ini? Siapa yang sesungguhnya yang menurunkan bala itu? Itu jawabnya. Maka Allah jawab, Kul may yunajjikum minaz zulumatil barri wal bahr. Katakan Muhammad, siapa yang membebaskan kamu dari bencana itu, yang datang dari laut ataupun yang datang dari darat? Ada kata anjana. Kenapa tidak anjani? Ibu, ada dua di situ perbuatan. Ada perbuatan Allah, ada perbuatan manusia yang dihidayahkan oleh Allah kepada manusia. Ada dua di situ. Siapa yang membebaskan? Bukankah kami yang membebaskan kamu? Kata-kata nun di situ menunjukkan muazzam. Ada dua perbuatan. Perbuatan Allah, perbuatan manusia. Perbuatan Allah adalah menciptakan. Perbuatan manusia adalah sedikit diberi wewenang oleh Allah untuk mengolah alam. Oh, ibu, bapak, kalau begitu yang membebaskan
dari bencana itu ada Allah, ada manusia. Allah maunya tidak ada bencana, tapi manusia mengundang bencana. Allah tak rela, tak suka adanya kerusakan di alam. La tusidu fil ardi, janganlah kamu bikin bencana di alam. Manusia, dia bikin bencana. Ada bencana itu yang bersifat konkret, realitas. Ada bencana itu yang bersifat abstrak. Bencana yang bersifat konkret itu ada pertengkaran, ada perkelahian, merusak bumi, memfitnah orang, mencari kesalahan, mengungkit-ungkit yang tidak benar menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ibu, bapak hadirin yang saya hormati. Sementara yang abstrak, orang tidak bertuhan. Tuhan bukan lagi menjadi harapan. Tuhan bukan lagi menjadi tumpuan. Ajaran Allah atau Tuhan bukan lagi menjadi pedoman. Yang dipedomani oleh orang sekarang ini, ibu, bapak, hadirin yang saya hormati, adalah nafsunya, adalah akalnya. Kalau sudah begitu apa artinya? Terbukti secara realitas orang telah memainkan akalnya masing-masing. Itu makanya dalam Asma al-Husna itu ada namanya Al-Basit, ada namanya Al-Qabid. Al-Basit itu Allah yang maha memberi kelapangan. Al-Qabid Allah yang maha memberi kesempitan. Ketika Allah beri kelapangan, berpeluang nafsu merajalela sehingga lupa dia kepada Tuhan. Akhirnya Allah juga yang maha memberi kesulitan, kesempitan. Orang tak mau masuk ke jurang kesulitan itu. Apa yang paling sulit di dunia ini, kata Al-Ghazali? Mencari kebenaran dan mengamalkannya. Kalau mencari kebenaran saja banyak orang, tapi menerapkan kebenaran sulit. Ibu, bapak, apa lagi yang sulit itu? Melakukan perintah Allah Ta'ala. Apa yang paling lapang dalam hidup kita ini? Melanggar aturan Allah. Oh, kalau gitu sholat itu sulit, sempit? Iya. Puasa itu sempit? Iya. Sholat tahajud? Sempit? Sulit? Ngaji ini sulit? Yakinkah ibu bapak? Di negeri ini, di desa ini, di kelurahan ini penduduknya hampir 22.000. Taruhlah ada masjid 17 di sini. Yang ngaji dari masjid 17 itu rata-rata ada hari Sabtu, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis. Yang datang hanya 15 orang, 20 orang. Seimbang tak dengan jumlah penduduk, Pak Suwardi? Seimbang tak dengan jumlah masyarakat? Seimbangkah dengan jumlah musola masjid yang ada? Pada kemana mereka? Oh, kalau itu sedikit saja orang yang mau memilih kesulitan itu. Pergi mengaji ini sulit, bapak. Menuntut ilmu itu sulit, sempit. Sempit apa? Mempersempit peluang untuk bergairahnya nafsu. Kalau begitu,
mempersempit nafsu adalah memperketat kita dengan Allah Subhanahu. Memberi peluang kepada nafsu adalah memberi kesulitan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Wah, inilah yang terjadi di dunia hari ini, bukan hanya di sini, di mana-mana umat Islam. Kalau huru hara, kalau yang macam-macam duniawi, semua terbuka peluang nafsu mereka. Tapi ketika kepada Tuhan, tertutup pintu-pintu kebenaran yang ingin mereka dapatkan. Mari bersama. Subhanallah